Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Ibu guru dan penonton sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran blended learning kami. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Franky Antoni, kelas 12-7 absen 9. Halo, saya Julio Hartono dari kelas 12-7 absen 12. Nama saya Sherlyn dari kelas 12-7 absen 18. Saya Zipora Jessica, kelas 12-7 absen 28. Jadi judul yang kelompok kami pilih untuk pembelajaran blended learning yaitu Analisis Industri Perikanan terhadap Pendapatan Nelayan di Negara Denmark tahun 2016. Negara Denmark merupakan salah satu negara yang memiliki standar hidup tinggi dan bergantung pada kegiatan ekspor yang tinggi pula. Dilansir dari ajarekonomi.com, menurut The International Monetary Fund, mencatat perolehan GDP negara Denmark tahun 2016 mencapai 306,7 US dollar. Industri perikanan di negara Denmark merupakan salah satu pendapatan utama rumah tangga di Denmark. Denmark juga terkenal dengan budidaya perikanannya. Budidaya ikan di Denmark didominasi oleh ikan yang hidup di air tawar dan juga ikan yang hidup di rawa-rawa air asin. Di Denmark, budidaya belut sangat populer karena kemudahannya dalam membudidayakannya. Industri perikanan Denmark memiliki pola kebijakan dalam penangkapan ikan berdasarkan European Fisheries Policy tahun 2002 bahwa pemilik perorangan diizinkan untuk menangkap ikan yang lebih tinggi serta kapasitas armada yang sudah dibatasi agar sesuai dengan kebijakan UI yang menyediakan sistem keluar masuk yang kaku dan juga pemindahan hak kapasitas individu yang telah diizinkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah apa yang kami angkat pada makalah ini. Jadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penggunaan mesin penangkap ikan di Denmark, dan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kondisi pendapatan nelayan di Denmark pada tahun 2016. Jadi yang pertama itu ada perindustrian. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, pengertian perindustrian sendiri itu adalah suatu kegiatan untuk mengelola atau mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi ataupun barang jadi menjadi suatu barang yang lebih bernilai tinggi. Jadi menurut seorang ahli bernama Hasibuan, dia menyimpulkan bahwa pengertian dari industri itu terlalu luas, jadi dia membaginya menjadi dua pengertian. Yang pertama itu ada mikroindustri. Mikroindustri itu adalah kumpulan dari berbagai perusahaan yang menghasilkan atau memproduksi suatu barang yang sejenis atau homogen. Yang kedua itu ada makroindustri. Makroindustri itu suatu kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah atau bisa untuk mendapatkan pendapatan lebih. Yang kedua itu ada perikanan. Pengertian perikanan secara umum itu adalah suatu kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di perairan. Jadi sumber daya hayati yang ada di perairan itu mencakup ada ikan, vertebrata, amfibi yang tinggal di daerah perairan dan wilayah sekitarnya. Dilansir dari anaktanidesa.com, menurut Laki itu pengertian perikanan itu adalah suatu sistem yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada biota perairannya, habitat biotanya, dan manusia sebagai pengguna dari sumber daya alam tersebut. Yang selanjutnya ada 2 jenis dari bentuk perikanan. Yang pertama itu ada perikanan darat. Perikanan darat ini terbagi lagi menjadi 2, ada yang air payau dan air tawar. Yang air payau ini biasanya dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar, terus berbentuk tambak biasanya. Terus ikan yang dibudidayakan itu biasanya ada udang dan bandeng. Terus yang kedua ada perikanan air tawar. Perikanan air tawar ini biasanya dilakukan di sawah, kolam, danau, ataupun sungai. Biasanya yang dibudidayakan ada ikan mas, ikan lele, ikan gurame, dan ikan nila. Yang selanjutnya ada perikanan laut. Perikanan laut ini suatu kegiatan penangkapan ikan yang berasal dari laut. Biasanya itu dilakukan sama penduduk yang tinggal di daerah pantai.
yang biasanya juga berprofesi sebagai nelayan. Sektor perikanan di Denmark ini telah memberikan kontribusi sebesar 0,5% kepada Denmark. Jadi yang selanjutnya ada lokasi perindustrian perikanan di Denmark. Jadi lokasi industri dari perikanan di Denmark ini beroperasi di sekitar garis pantai Jutlandia bagian barat hingga ke Bornholm. Selain kontribusi sektor perikanan Denmark sebesar 0,5%, Denmark juga menduduki posisi kelima dunia dalam kegiatan ekspor ikan dan produk ikan. Kurang lebih sekitar 20.000 penduduk di Denmark itu bekerja dalam bidang perikanan. Garis pantai Denmark dengan panjang 7.300 km ini mendukung adanya 3 jenis industri perikanan. Yang pertama itu ada tepung ikan dan minyak ikan, ada perikanan pelagis untuk konsumsi manusia, dan perikanan demersal untuk ikan putih, lobster, dan udang air dalam. Yang selanjutnya ada nelayan dan klasifikasi jenis nelayan. Jadi nelayan sendiri itu artinya orang yang mata pencariannya dengan melakukan penangkapan ikan yang ada di laut. Lalu klasifikasi jenis nelayan yang pertama itu ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional ini lebih bergantung pada tenaga manusia dan menggunakan alat-alat yang lebih sederhana. Selain itu, nelayan tradisional juga memiliki kemampuan jelajah operasional yang lebih terbatas, jadi hanya di sekitar daerah pantai. Sedangkan nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih maju, contohnya kapal yang menggunakan motor dan alat-alat pancing yang dapat menangkap ikan jauh lebih banyak daripada nelayan tradisional yang menggunakan alat manual. Yang selanjutnya ada teori pendapatan. Jadi pendapatan sendiri menurut Sukirno merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah usaha perdagangan. Karena pastinya kalau misalnya melakukan suatu pekerjaan atau usaha, tentu kita pasti menginginkan nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Pendapatan itu dibagi menjadi 2 menurut perolehannya. Yang pertama ada pendapatan kotor. Pendapatan kotor ini didapat sebelum ada pengurangan pengeluaran dari biaya-biaya yang telah digunakan. Yang selanjutnya ada pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini adalah pendapatan yang diperoleh ketika kita sudah mengurangi pengeluaran dan biaya-biaya yang digunakan sebelumnya dengan pendapatan akhir. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada lokasi penelitian. Jadi kami melakukan penelitian ini di kota Bandung. Dan negara yang menjadi objek penelitian kami adalah negara Denmark. Yang kedua ada waktu penelitian. Jadi kami mulai melakukan penelitian ini dari bulan Agustus 2020 sampai November tahun 2020. Yang ketiga ada populasi penelitian. Jadi populasi dalam penelitian kami adalah masyarakat Denmark. Yang keempat ada sampel penelitian. Jadi sampel penelitian pada kelompok kami adalah nelayan di Denmark. Yang kelima ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Yang keenam ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kelompok kami gunakan adalah teknik studi pustaka. Pembahasan yang pertama ialah penggunaan mesin penangkapan ikan di Denmark. Mesin penangkap ikan atau fisher tackle ialah peralatan yang digunakan para nelayan di Denmark untuk menangkap ikan. Jumlah kapal yang beroperasi di sana ada 3.400 buah. Lalu awak yang bekerja ada 5.400 orang, dan total orang yang bekerja di industri perikanan di Denmark ada 6.500 orang. Nah, kalau kita ingin membeli kapal penangkap ikan di Denmark, ada aturan dan kuota khusus yang telah ditetapkan pemerintah. Pemilik diizinkan untuk memiliki sebuah kapal penangkap ikan apabila nelayan atau pemilik perusahaan berasal dari Denmark itu sendiri atau warga asli Denmark.
Jenis kapal atau mesin penangkap ikan yang digunakan ialah kapal pukat, jaring insang, dan penet. Nah, lalu tabel di samping ialah tabel data negara partner kegiatan ekspor produk ikan Denmark pada tahun 2016. Bisa dilihat kalau jumlah negara partner kegiatan ekspor produk ikan di Denmark ada 10 negara, dan Norwegia adalah yang permintaan impor produk ikan dari Denmarknya paling tinggi pada tahun 2016. Alasan yang kedua ialah kondisi perekonomian para nelayan di Denmark pada tahun 2016. Nelayan di Denmark memiliki taraf hidup yang baik dan punya penghasilan yang cenderung tetap atau stabil. Jumlah nelayan di Denmark sendiri ada sekitar 20.000 jiwa. Nah, kenapa sih para nelayan di Denmark ini bisa punya penghasilan yang tetap? Ada dua kemungkinan, yaitu ketika hasil tangkapan melimpah akan dibeli oleh koperasi dan pemerintah. Sedangkan ketika hasil tangkapan rendah, harga ikan akan meroket. Nah, ini akan diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi, para nelayan bisa menikmati harga pasar yang tinggi. Ini membuat baik hasil tangkapan rendah maupun banyak, nelayan akan sama-sama untung. Ini yang membuat para nelayan di Denmark bisa punya penghasilan yang tetap. Ekspor perikanan di Denmark sendiri berada di urutan ke-6 di Eropa dengan penghasilan sebesar 2,6 miliar US dollar atau sekitar 33 triliun rupiah. Dapat disimpulkan bahwa industri perikanan berdampak terhadap jumlah pendapatan nelayan di negara Denmark. Hal ini dapat kita lihat pada jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi di negara Denmark sebanyak 3.400 sampai 5.400 kapal. Kebijakan pemerintah akan penggunaan kapal juga sangat berdampak pada penggunaan kapal yang akan digunakan oleh nelayan. Contohnya seperti pembatasan penangkapan ikan pada ikan tenggiri yang maksimal boleh ditangkap hanya sebesar 10%. Dari foto-foto berikut dapat kita lihat bahwa kondisi perekonomian nelayan di negara Denmark tahun 2016 cukup sejahtera. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan per kapita nelayan di negara Denmark sebesar 51,424 US dollar dan mencapai ranking 8 di dunia. Hal ini juga dapat kita lihat dari salah satu pernyataan seorang nelayan di Denmark yang menyatakan bahwa dirinya mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan juga mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Dari pernyataan ini kami dapat menyimpulkan bahwa perekonomian nelayan di negara Denmark cukup baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih.